Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Di sini kita akan membahas mengenai penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan metode faktorisasi. Nah, untuk pengertian persamaan kuadrat sendiri, persamaan kuadrat itu adalah persamaan polinomial derajat 2 yang bentuk umumnya itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a, b, dan c itu adalah konstanta. Nah, soal yang akan kita bahas di sini yaitu persamaan 3x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 144 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Nah, hasil penjumlahan dari 2A ditambah B adalah. Nah, untuk langkah pertama, yaitu kita akan mencoba memfaktorkan kuadrat ini. Karena koefisien A sama dengan 3, nah, jadi kita akan melakukan pemfaktoran dengan cara tertentu. Namun dalam pembahasan ini, kita bisa menggunakan pemfaktoran langsung setelah menyederhanakan persamaan. Nah, langkah pertamanya yaitu akan membagi seluruh persamaan dengan 3. Nah, jadi kita memiliki persamaan 3x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 144. Kita bagi 3 yang hasilnya yaitu x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 48 sama dengan 0. Nah, untuk pembagiannya ini kita selesaikan dari sini. 3x kuadrat dikurangi 3 ini menghasilkan x kuadrat. Nah, selanjutnya untuk minus 6x dibagi 3 hasilnya minus 2x, dan minus 144 dibagi 3 hasilnya yaitu minus 48. Nah, jadi hasil pembagian 3 dari persamaan 3x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 144 adalah x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 48 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari dua bilangan yang memenuhi untuk memfaktorkan persamaan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 48 sama dengan 0. Nah, untuk mencari dua bilangan ini, kita akan mencari dua bilangan yang hasil kalinya itu minus 48. Nah, di sini saya tulis minus 6 dan 8 karena minus 6 dikurangi 8 sama dengan minus 48. Nah, kenapa kok dapatnya itu minus 6 dan 8? Nah, untuk caranya ini diketahui persamaan yang sudah kita bagi tadi, x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 48 sama dengan 0 ini. Nah, untuk penfaktoran dari minus 48 ini kita mulai dari perkalian 1, yaitu 1 dikali 48, kemudian ada perkalian 2 dikali 24. Nah, karena 48 ini tidak bisa dibagi 3, jadi tidak kita tulis. Selanjutnya perkalian 4, ada 4 dan 12, 4 dikali 12. Nah, untuk selanjutnya karena 48 ini tidak bisa dibagi 5, jadi tidak kita tulis juga. Nah, untuk perkalian 6, di sini 48 dibagi 6, hasilnya ditemukan 8. Nah, di sini kita ambil angka yang paling kecil untuk mempermudah perhitungan juga. Jadi kita ambil 6 dan 8. Nah, sekarang kita coba
koefisien 6 dan 8 ini apakah bisa menghasilkan persamaan X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 48 ini. Jadi misalkan X ditambah 6 dan X dikurangi 8. Nah, X dikali X adalah X pangkat 2 dan X dikali minus 8 hasilnya minus 8X. Nah, untuk yang 6 perkalian 6 dikali X hasilnya plus 6X, dan plus 6 dikali minus 8 hasilnya minus 48. Nah, jadi di sini kita hasilkan X pangkat 2 minus 8X ditambah 6X ini dihasilkan adalah minus 2X dikurangi 48. Nah, jadi karena hasil penfaktorannya sama dengan persamaan awal, jadi kita gunakan koefisien X sama dengan minus 6 dan X sama dengan 8 ini. Nih ya, bilangan tersebut adalah minus 6 dan 8 karena minus 6 dikali 8 sama dengan minus 48. Nah, untuk memfaktorkan persamaannya, dengan dua bilangan tersebut kita bisa memfaktorkan persamaan menjadi X ditambah 6 dan X dikurangi 8 sama dengan 0. Seperti yang sudah kita temukan tadi, X ditambah 6 dan X dikurangi 8. Untuk menentukan akar-akarnya, nah dari penfaktoran tersebut kita dapat menentukan akar-akarnya. Nah, di sini X ditambah 6 sama dengan 0 kan, jadi dihasilkan X-nya itu sama dengan minus 6. Nah, lalu di sini ada X dikurangi 8 sama dengan 0, jadi di sini dihasilkannya X sama dengan 8. Nah, untuk akar-akarnya ini X sama dengan minus 6 ini kita misalkan X1, dan X sama dengan 8-nya ini kita asumsikan X2. Jadinya akar-akarnya itu X1 sama dengan minus 6 dan X2 sama dengan 8. Nah, untuk selanjutnya, karena dari soal yang tadi diketahui persamaannya ini mempunyai akar-akar X1 dan X2. Nah, karena X1 dan X2 nya ini sudah ketemu, kita akan menyelesaikan persoalan yang selanjutnya, hasil penjumlahan dari 2A ditambah B. Nah, jadi dari akar-akarnya ini diketahui X1 sama dengan minus 6 dan X2 sama dengan 8. Nah, untuk itu kita dapat menghitung nilai 2A ditambah B, yaitu dengan mensubstitusikan A sama dengan minus 6 dan B sama dengan 8. Jadi A itu kita substitusikan, kita misalkan X1, dan B itu adalah kita misalkan X2. Jadi 2A ditambah B sama dengan, tinggal kita substitusikan 2 dikali minus 6 dan 8. Nah, kita kalikan dulu. Untuk 2 dikali minus 6 ini hasilnya adalah minus 12, dan 8 ini tetapkan hasilnya 8. Nah, jadi dihasilkan hasil dari 2A ditambah B ini adalah minus 4. Nah, jadi karena persoalan yang ini sudah kita ketahui jawabannya, untuk kesimpulannya itu, dengan menggunakan metode faktorisasi tadi, kita memperoleh akar-akarnya, yaitu X1 sama dengan minus 6 dan X2 sama dengan 8. Dan hasil dari 2A ditambah B ini adalah
minus 4. Baik, jadi itu saja penjelasan dari saya tentang penyelesaian persamaan kuadrat yang menggunakan metode faktorisasi. Nah, apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.